Betul, biar kembang. Oke. Jadi kenapa orang itu bisa sakit? Oke. 90% penyakit degeneratif sel sebabnya itu cuma gini aja. Usus yang bersih jadi kotor. Darah yang bersih jadi kotor. Nah, kalau sudah darahnya kotor, otomatis organ tubuh yang bersih jadi kotor. Nah, disinilah terjadi namanya penyakit degeneratif sel. Oke, tinggal apa? Mana organ tubuh yang lebih lemah, itu yang diserang dulu. Makanya anggaplah suami istri nih ya, satunya kena diabetes, satunya kena darah tinggi. Berarti yang lemah mana dulu ya, itu yang kena. Jadi nggak mesti makannya sama, kenanya sama gitu. Ya, karena itu bicara tentang genetik turunan. Nah, jadi selnya rusak gitu. Nah, Dr. Harvey ini meneliti ke 100.000 orang, Pak. Nah, dari 100.000 orang yang mengalami operasi, ya, 95% dicek itu ususnya kotor. Nah, karena apa? Kalau udah usus kotor, pasti lari ke seluruh organ tubuh sudah kotor. Oke, makanya kalau di lab cukup ngambil darah, sudah ketahuan semua. Karena sampahnya kan nempel ke darah semuanya kan diambil, tek, seperti itu. Oke, nah sekarang bicara Hipokrates. Hampir semua penyakit berawal dari endapan racun di dalam tubuh. Intinya apa? Racun di dalam tubuh. Nah, dokter kasih obat tidak maksimal karena apa? Racun lagi yang ada dalam tubuh. Ususnya kotor, darahnya kotor. Jadi dosisnya apa? Nambah terus kan. Contoh orang kalau kena diabetes darah tinggi. Pernah nggak dosisnya turun? Nggak pernah, Pak. Yang ada nanti naik. Naik sampai kapan, Pak? Sampai dipanggil Tuhan. Ya kan naik terus, Pak. Iya. Nah, ahli bedah kecantikan juga bicara. Orang yang tubuhnya kotor, cepat tua selnya. Dari dalam muncul keluar, Pak. Gampang keriput, nanti glowingnya berkurang gitu kan, Pak. Timbul flek-flek, nah itu seperti itu. Nah, sekarang gini, sederhananya, kalau penyebabnya itu adalah tubuh itu keracunan, bagaimana bisa sehat kembali? Ya racunnya dibuang, sampahnya dibuang kan. Oke, berarti apa? Membersihkan sampah pada usus, darah, organ tubuh, ya sampai sel. Apa yang bisa sampai sel? Air. Air yang seperti apa? Nah itu, air yang bisa masuk. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, berikutnya apa? Tujuannya apa? Caranya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Berarti kalau kerja jantung paru-paru kita semua lebih bagus, maka pembuangan sampahnya lebih gampang. Karena kinerja tubuhnya kan mengalami perbaikan dari air. Nah, ini saya tambahin dulu. Oke. Nah, salah satu metabolisme tubuhnya meningkat adalah pembakaran lemak. Nah, dibakar. Nah, kalau sudah sampahnya keluar semuanya, berarti kan kerja organ tubuhnya semua jadi ringan. Jantung, paru-paru kembali normal, Pak. Maka orang itu secara otomatis lebih mudah selnya. Bisa sampai 20 tahun. Oke. Nah, ini penjelasannya profesor, doktor, semuanya bicara. Orang sakit berawal mulai dari ususnya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita bahas tentang air ini. Ya kan? Nah, air ini sederhana nih cara kerjanya. Jadi air itu, Bu, molekulnya satu sama lain itu nempel. Oke. Waktu di scan 3 menit, dia menggunakan gelombang 7,6 terahertz. Apa yang terjadi 3 menit? Air ini melepaskan diri. Jadi satu sama lain melepaskan diri, sehingga ukurannya 680 kali lebih kecil. Apa yang terjadi? Air ini bisa mudah masuk ke seluruh sel tubuh, termasuk pada darah. Sehingga 30 menit berikutnya, Ibu cek darahnya kembali normal. Ya kan 680 kali lebih kecil, Pak. Jadi begitu encernya air itu, kena yang kental, terurai. Seperti itu. Nah, secara otomatis kalau aliran darahnya bagus, maka imunnya kita naik dengan sendirinya. Alami, Pak. Kemampuan regenerasi selnya meningkat dengan alami. Nah, fungsi air ini cuma intinya gini, membersihkan segala sampah yang ada dalam tubuh, penyeimbang asam basa tubuh. Sebenarnya gini, kalau orang kena kanker, salah satunya biasanya tubuhnya itu pH-nya bisa mungkin 5 aja, Pak. Asam. Nah, itu akibat dari sampah. Dibuang, dia lebih sehat. Terus mengaktifkan sel tubuh. Kalau selnya lebih aktif, maka diharapkan jumlah sel hidupnya lebih banyak daripada mati. Lebih mudah, Pak. Bisa sembuh. Berikutnya adalah pertahanan. Karena kerja tubuhnya ini normal, maka imunnya kita melawan terhadap virus dan bakteri lebih bisa.
Dan ini semua sertifikatnya dari Amerika. Ya, bahwa menyatakan alat ini bisa bekerja memancarkan 2 meter. Ya kan? Gelombangnya sekeliling ini dapat efek manfaatnya 1 meter. Jadi kayak saya scan situ 1 meter. Auranya itu, Pak, menyehatkan. Nah, kita bahas nih penelitiannya. Ya. Ini tentang dapat Nobel Peter Eck dari Amerika ya. Jadi air yang bagus itu air yang bisa masuk keluar ke inti sel. Kalau air ini bisa masuk keluar dengan baik, maka dia juga sebagai protein. Ya, sehingga tubuh ini membutuhkan salah satunya protein, Pak. Air itu distribusinya. Tuh. Terus cara sehat berikutnya, ini orang dari Jepang, ya. Yoshinori ini gampangnya gini. Orang sakit itu karena makan, tubuhnya kurang diberi kesempatan untuk buang. Nah, kalau kita bisa puasa 16 jam ke atas, itu namanya puasa autofagi, bisa dicek itu. Nah, maka secara tidak langsung tubuh ini, sampah-sampah dalam tubuh ini dipakai oleh tubuh ini jadi bahan bakar, jadi energi. Lebih dari itu, sampai 72 jam, tapi serahkan pada ahlinya kalau mau diet autofagi ini. Itu tubuh akan mengeluarkan hormon yang membuat kita sehat. Membuat hormon, nah sekarang lagi tren di luaran itu, suntik. Bisa ngabisin 200 juta stem cell. Kalau teman saya ke Ukraine, itu 60.000 US atau kalau dirupiahkan 1 miliar. Stem cell. Suntik. Bagus. Nah, nggak tahu Pak, 2 tahun balik lagi Pak. Ya punya uang nggak masalah lah Pak, 1 miliar. Jadi muda gitu. Loh, yang dirasa badannya bagus. Tetapi kalau menurut saya yang paling penting adalah tubuh ini bersih dulu. Baru mau tambahin apa silakan yang bagus buat tubuh gitu kan. Nah, terus ada lagi penelitian nih. Ini ada bukunya di Robert siapa nih? Nah, dicobakan pada pasien, ada 300 pasien. Ya, beliau cuma ngomong gini toh, orang sakit kurang air, Pak, selnya. Sehingga dikasih air yang bagus, diterapi, Pak, sembuh sendiri. Nah, ini bisa cek di Google. Nah, dan Albert Einstein, masa depan pengobatan itu menggunakan teknologi. Nah, ini ketemu. Gelombang Terah, salah satunya ini. Sudah ketemu. Oke. Sekarang kita masuk ke sini nih. Oke. Nah, kata kuncinya ini adalah menghubungkan 2 kekuatan, biomagnetik sama terah. Sebenarnya 3, Pak. Ada heat-nya, panas. Oke. Ada teori nih dari Einstein. Orang kalau bisa panaskan sumsum tulang belakang, semua penyakit bisa sembuh. Nah, oke. Kata kuncinya gini. Jemur itu ya? Jemur ya. Buka baju semua. Jadinya. Iya. Jadi gini, orang semakin umur, biasanya tangan dan kakinya ujung-ujungnya dingin. Lembab, oke? Itu berarti aliran darahnya nggak sampai, Pak. Coba lihat, makanya orang kalau diabetes basah, kalau terjadi luka yang susah sembuh itu di kaki kan, bukan di sini, karena sini kan detak jantung, dekat. Nah, bisa terjadi regenerasi sel. Tapi kalau nggak dialirkan makanannya nggak bisa. Nah, ya itulah kenapa terjadi pembusukan dari kaki, karena racun paling banyak itu di kaki. Jarak terjauh dari jantung, betul ya, dan gravitasi nariknya ke bawah. Ya ini jikung. Oke. Nah, kalau kita suhu badan turun 1 derajat Celcius, apa yang terjadi? Maka kekebalan tubuh kita turun 30%. Imun apa semua drop. Oke. Kerja organ tubuh turun 20%. Jadi kerja jantung, paru-paru, ginjal, liver semua turun drop 20%. Nah, tetapi kalau kita menaikkan suhu badan kita 1 derajat Celcius, maka ada orang bilang olahraga itu sehat. Karena bisa menaikkan suhu badan, oke? 1 derajat Celcius, imunnya kita 5-6 kali loncat ya, imunnya. Nah, itulah. Jadi kalau tubuhnya kita hangat, imunnya kita bagus, meningkat, oke? Nah, terapi ini setara dengan 10 kali sesi maksibusi itu memanaskan sumsum tulang belakang, Pak. Pakai rokok lah, apalah, dideketin dengan tulang, Pak, di sini.
Harapannya apa? Kalau bisa manaskan tulang belakang, pabrik selnya meningkat, Pak. Produksi stem selnya untuk regenerasi sel. Nah, tapi kalau aliran darahnya macet-macet, Pak, ya banyak yang bukan, Pak, berkurang manfaatnya, kan gitu kan, Pak. Berikutnya adalah setara dengan 20 kali sesi bekam. Bekam itu ambil darah, oke? Nah, kalau kita minum, yes, setara pada setengah jam, setara dengan 20 kali, Pak. Nah, orang kalau bekam, darahnya ya, warnanya ada hitam, putih, itu bicara kolesterol, asam urat, trigliseridnya, kelihatan gitu kan. Begitu dia minum air, kasih air lagi, Bu. Minum air, terus diterapi, nanti berikutnya bekam, lebih cerah pasti darahnya. Berarti detoksifikasi terjadi nih. Sampah-sampah darahnya kembali ke liver, ke ginjal, disaring, Mbak, keluar ya. Lewat pipis, lewat keringat, lewat BAB. Oke, setara dengan 30 kali sesi pijet urutan. Berarti kalau setiap hari pijet, Pak, 1 bulan, nah ini setengah jam, Pak. Oke ya, setara dengan lari 10 kilo, membakar 400 kalori. Ini. Yes. Jadi pertanyaan bisa langsung kan? Bisa, dengan catatan. Kalau 1 hari bakar 800 kalori, tapi makannya 3000 kalori, Dibakar gini karo ngemil. nah, uber-uberan. Ya, Makannya ya kan, uber-uberan namanya, betul nggak? Iya kan terapi kan nganggur. Lah iya. Nanti ada alasannya lagi, Pak. Ya mending kan ada ini, jadi ada yang kebakar daripada nggak sama sekali. Repot tuh, Pak. Ya, oke. Nah, fungsi alat ini satu, mengaktifkan sel dan energi. Ci. Jadi tadi Ibu saya tes kan, nyala kan? Mana ya itunya ya? Testingnya ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya adalah membuat tubuh berkeringat. Badan, ya kan? Berarti imunnya naik. Deng. Berikutnya adalah mengoptimalkan meridian rangsangan, jadi sendi-sendi. Orang yang masalah dengan sendi, Pak, saraf-saraf, itu bantu. Oh ya, itu bisa karena satu, beban juga bisa, Pak. Itu harus dilangsingkan, Pak. Obat utamanya. Ini tambahannya. aku ke penjahit raisanya nilaikin. Gede noy, gak bisa, ganti. Oke. Jadi aliran energi, penyumbatan, serta memulihkan keseimbangan dan kesehatan. Nah, ini Pak, dipakai Pak. Biomagnetik, karena waktu kaki di sini Pak, itu kayak ngisi baterai Pak. Ceng, ya akibat kurang jalan Pak. Ya. Sebenarnya nganggur. Terus menghilangkan dingin, lembab, ya toh, sampah, toksin seluruh tubuh. Ya, jadi dibakar Pak dari sini Pak. Dialirkan terus teng gitu kan. Nah, berikutnya adalah membakar, betul loh, membakar lemak, membentuk tubuh lebih langsing, menjaga otot tubuh tetap kencang. Nah, jadi dia membantu masa ototnya kita Pak, gak gampang habis. Nah, memang harus dibantu dengan makanan yang mengandung dengan namanya protein Pak, putih telur, susu protein, ya gitu Pak. Nah, itu makanannya kan gitu kan Pak. Ya, mungkin suplemen, ada ganggang-ganggang kayak spirulina dan kawan-kawannya. Itu adalah protein. Oke. Terus meredakan peradangan, nyeri, kelelahan, penat, dan timbulnya level energi. Jadi energinya yang lemes itu bisa kembali. Orang susah tidur tapi ini lebih mudah tidur karena aliran darahnya, Ci-nya bagus. Nah, ini tambah gini. Nah, ini Hippocrates, bapak kedokteran Yunani kuno, bicara gini, tindakan pemberian obat dan injeksi kan kurang maksimal, Bu. Jika ada cara memanaskan tulang, nah ini sampai ibu tulangnya panas, maka semua penyakit bisa diobati. Sebenarnya, loh kok bisa? Pabrik selnya, produksinya meningkat, Pak. Seberapa bisa meningkatnya, tergantung aliran darahnya, air lagi, Pak. Nanti kalau kurang Pak, boosternya Pak, tambahin nutrisi untuk regenerasi sel, bisa tambahin dari luar. Tapi kuncinya adalah air dulu Pak. Nah ini boosternya, suplemen adalah boosternya Pak. Nah seperti itu. Oke, terus ini digunakan oleh NASA. Jadi orang itu ternyata kalau pulang dari angkasa itu nggak kayak di film-film Pak, gagah gitu Pak, enggak Pak, dipopong Pak. Karena di atas nggak ada gravitasi kurang Pak. Makanya alat ini digunakan oleh para NASA, Pak,
untuk pengganti gravitasi. Seperti itu. Nah, Berarti turun dari Apollo jalan tuh bohong ya? ya itu film, Bu.